Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di video kali ini. Nah, di video ketiga ini kita bakalan diskusi tentang apa sih sebenarnya definisi dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi, kita udah bahas di video pertama tentang pentingnya kecerdasan buatan, dan video kedua kita ngobrol soal sejarahnya. Sekarang saatnya kita coba paham apa sih sebenarnya arti dari AI ini. Dalam buku Artificial Intelligence didefinisiin dalam 4 cara: berpikir dan bertindak seperti manusia, serta berpikir dan bertindak secara rasional. Jadi AI bukan cuma mesin yang bisa mikir kayak manusia, tapi juga mesin yang bertindak rasional atau logis. Jadi AI bukan cuma tentang bikin mesin yang bisa mikir, tapi juga bikin mesin yang bisa bertindak secara logis, tepat, dan efisien. Ini keren banget sih, karena mesin-mesin yang kita pakai sekarang udah mulai mendekati kemampuan itu. Misalnya nih ya, kalau kita ngomongin sistem yang berpikir seperti manusia, contohnya itu kayak chatbot yang bisa ngobrol kayak kita. Chatbot ini bisa memproses percakapan, mengerti maksud kita, dan bahkan belajar dari pengalaman. Ini termasuk dalam kategori strong AI karena dia mencoba meniru cara kita berpikir. Contoh lainnya, AI yang lebih sering kita temuin di HP kita adalah yang bertindak seperti manusia, kayak pengenalan wajah. Ketika kamu buka HP pakai face recognition, itu adalah bentuk weak AI. Mesin nggak perlu berpikir seperti manusia, tapi bertindak sesuai instruksi yang sudah ditentukan. Kalau kita bandingkan definisi kecerdasan di Oxford Dictionary yang ada di KBBI, sebenarnya dua-duanya sama-sama menyebut kecerdasan itu sebagai kemampuan untuk belajar, memahami, dan berpikir logis. Tapi uniknya, di KBBI lebih menekankan kecerdasan sebagai kesempurnaan akal, sementara di Oxford lebih umum. Ini menunjukkan bahwa kecerdasan nggak eksklusif buat manusia aja. Misalnya nih, hewan yang bisa belajar dari pengalaman juga bisa disebut cerdas. Nggak heran, kucing yang bisa belajar duduk saat dikasih perintah juga punya yang namanya intelijen. Jadi AI itu bukan cuma sekedar tiruan manusia, tapi lebih dari itu. Terus kalau ngomongin kata artificial atau buatan, di sini maksudnya sesuatu yang dibuat untuk meniru hal alami. Misalnya ada bunga plastik, itu bunga buatan karena meniru yang asli. Nah, AI adalah kecerdasan buatan. Artinya, kecerdasan ini diciptakan atau diprogram untuk meniru kecerdasan alami seperti manusia atau hewan. Contoh lain nih, mobil otonom yang bisa nyetir sendiri, itu juga termasuk AI. Dia bisa mengenali jalan, lalu lintas, dan bisa mengambil keputusan di jalan. Keren banget kan? Contoh-contoh AI di kehidupan kita tuh sebenarnya banyak banget. Selain face recognition, ada juga AI di media sosial yang nge-suggest konten sesuai preferensi kita. Ada AI di asisten virtual kayak Siri atau Google Assistant yang bisa bantu jawab pertanyaan kita. Dan bahkan di aplikasi belanja online, AI dipakai buat kasih rekomendasi produk yang mungkin kita suka. AI juga udah masuk di sektor kesehatan, di mana AI dipakai untuk mendiagnosis penyakit berdasarkan data medis yang ada. Ada juga AI yang dipakai di industri game, yang bikin karakter di game jadi lebih pintar dan bisa berinteraksi lebih natural sama pemain. Jadi kita bisa lihat bahwa AI sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Nggak hanya di teknologi canggih, tapi juga di hal-hal kecil yang kita mungkin anggap biasa aja. Dari semua yang udah saya jelasin, bisa kita simpulkan bahwa AI atau kecerdasan buatan ini adalah sebuah sistem yang bisa belajar,
berpikir, dan bertindak secara logis seperti manusia, atau bahkan lebih baik dari manusia dalam beberapa aspek. AI bisa membantu kita di berbagai sektor, dari hiburan, kesehatan, sampai industri. Jadi, itu tadi sedikit rangkuman tentang apa itu artificial intelligence. Harapannya setelah ini kalian yang menonton video ini lebih ngerti lah, dan bahkan mungkin bisa bikin definisi kalian sendiri berdasarkan pemahaman masing-masing. Terima kasih sudah menyimak atau menonton video saya ini tentang definisi AI. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.